Assalamualaikum. Hai baking and cooking lovers. Di video kali ini aku akan membuat kue nona manis yang lembut, manis, gurih, dan pastinya lumer di mulut. Buat teman-teman yang penasaran apa aja sih bahan-bahannya dan bagaimana juga sih cara buatnya, ikutin terus videonya sampai habis ya. Pertama-tama ini sudah aku siapkan baskom dan ini untuk bahan A-nya ya, ada 150 gram gula pasir. Dan akan aku tambahkan 1 butir telur, ini aku menggunakan telur ukuran besar. Lalu ini telur dan gula pasir akan saya mixer, ini saya menggunakan hand mixer. Ini saya mixer dengan kecepatan tinggi ya teman-teman, sampai gulanya larut dan warnanya itu pucat. Nah, seperti ini cukup. Ini gulanya sudah larut, kemudian warnanya juga sudah pucat. Dan ini kita matikan mixernya. Oke, selanjutnya ini akan aku tambahkan 150 gram tepung terigu protein sedang. Ini aku menggunakan tepung segitiga biru. Dan ini akan saya masukkan secara bertahap ya teman-teman. Kemudian ini kita aduk-aduk dengan spatula seperti ini. Dan akan aku tambahkan juga 300 ml santan, jadi antara tepung dan santannya itu bergantian ya. Nah, ini kita aduk-aduk seperti ini supaya nanti si adonannya itu tidak bergerindil. Dan ini akan aku masukkan tepung terigunya kembali ya, kita masukkan semuanya, lalu ini kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Lalu aku masukkan kembali santannya ya, kita masukkan semua santannya. Dan kita aduk-aduk kembali. Nah, biar santan dan tepungnya benar-benar tercampur rata, ini akan aku aduk menggunakan whisker seperti ini ya. Kita aduk-aduk sampai benar-benar tercampur rata. Nah, jika sudah tercampur rata seperti ini, kemudian ini akan saya saring. Nah, ini sudah saya siapkan baskom bersih dan saringan. Kemudian adonannya akan saya saring supaya nanti adonannya itu bisa lembut dan mulus. Nah, setelah kita saring, kemudian adonannya ini bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Nah, ini kita siapkan untuk bahan B-nya. Untuk bahan B-nya ada 40 gram tepung maizena. Dan akan aku tambahkan juga 50 gram gula pasir butiran halus. Kemudian akan aku tambahkan setengah sendok teh garam halus. Lalu ini akan aku aduk-aduk sampai tercampur rata menggunakan spatula. Nah, setelah tercampur rata, ini akan aku tambahkan 150 ml santan. Kita aduk-aduk ya sampai benar-benar tercampur rata dan tidak ada adonan yang bergerindil. Nah, tak lupa juga ini akan aku tambahkan 150 ml jus pandan. Ini aku menggunakan 10 lembar daun pandan, kemudian aku kasih air 150 ml. Dan kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Nah, biar warnanya tambah cantik, ini aku tambahkan juga 2-3 tetes pasta pandan. Atau kalau kalian tidak suka, boleh kalian skip aja nggak apa-apa. Dan kita aduk-aduk kembali sampai benar-benar tercampur rata. Nah, setelah tercampur rata, ini saya nyalakan kompornya. Saya nyalakan kompor dengan api sedang. Kita masak sampai nanti adonannya itu menggumpal dan licin. Nah, seperti ini cukup ya teman-teman. Ini adonannya sudah menggumpal dan licin seperti ini. Lalu ini bisa kita matikan kompornya. Nah, selanjutnya ini akan aku masukkan bahan A. Kita masukkan bahan A ke bahan B sambil diaduk-aduk seperti ini ya, sampai tercampur rata. Nah, setelah tercampur rata seperti ini, kemudian adonan A dan B ini kita sisihkan terlebih dahulu.
Kemudian kita beralih ke bahan C. Ini sudah aku siapkan panci kecil. Lalu ini bahan C ada 150 gram tepung terigu protein sedang, 1 sendok teh gula pasir. Akan aku tambahkan juga setengah sendok teh garam supaya nanti makin gurih. Dan akan aku tambahkan 400 ml santan. Kita memasukkan santannya sambil tepung terigunya ini diaduk-aduk ya, supaya nanti tidak ada adonan yang bergerindil. Nah, ini kita aduk-aduk seperti ini sampai benar-benar tercampur rata. Dan ini akan saya ganti dengan whisker ya. Nah, kita aduk-aduk menggunakan whisker seperti ini supaya adonannya itu bisa benar-benar tercampur rata dan tidak ada adonan yang bergerindil. Lalu ini akan saya nyalakan kompor dengan api sedang cenderung kecil. Ini saya masak sampai nanti si santannya ini menggumpal dan licin. Nah, seperti ini cukup ya. Ini santannya sudah mengental, menggumpal, dan sudah licin seperti ini. Kemudian ini akan saya pindahkan ke dalam plastik segitiga. Nah, ini sudah aku siapkan plastik segitiga seperti ini ya teman-teman. Lalu ini adonannya kita masukkan ke dalam plastik segitiga. Dan kemudian ini akan aku sisihkan. Oke, langkah selanjutnya ini sudah aku siapkan cetakan. Ini aku menggunakan cetakan kue talam. Cetakannya sudah saya oles tipis dengan minyak goreng. Lalu adonan hijaunya ini akan saya tuang 3/4 cetakan aja ya, jangan penuh. Nah, seperti ini. Nah, lakukan cara menuang seperti ini terus sampai adonannya habis. Nah, setelah adonan hijaunya kita tuang, lalu ini kita tuang adonan putihnya. Karena tadi adonan putihnya panas, maka dari itu saya ganti ya di botol kecap seperti ini. Jangan lupa tangannya itu dikasih sarung tangan supaya tangan kita tidak panas. Nah, kita menuang adonan putihnya di tengah-tengah ya teman-teman, seperti ini. Kemudian ini bisa kita kukus. Oke, sudah saya siapkan kukusan. Kukusannya juga sebelumnya sudah saya panaskan terlebih dahulu, dan tutupnya ini aku kasih kain bersih ya, supaya nanti uap airnya itu tidak turun ke adonan. Nah, setelah semua adonan sudah masuk ke dalam kukusan, ini akan aku tutup, ini akan aku kukus menggunakan api sedang aja selama 20 menit sampai nanti adonannya matang. Nah, setelah 20 menit kita kukus, ini kita buka kukusannya ya. Lalu ini kita matikan kompornya dan adonannya akan saya angkat. Nah, saat mengangkatnya itu harus hati-hati ya teman-teman karena ini panas. Nah, setelah adonannya kita angkat, lalu ini bisa kita dinginkan dulu baru kita keluarkan dari cetakan. Alhamdulillah, kue nona manisnya sudah matang. Sudah saya tata di atas piring saji seperti ini. Nah, untuk satu resep kue nona manis ini jadi 20 biji ya teman-teman. Nah, yuk mari kita lihat bagaimana tekstur dan rasa kue nona manis ini. Wah, saat disendok sudah kelihatan ya kalau nona manis ini tuh lembut banget. Yuk mari kita icip bagaimana rasanya. Bismillahirrohmanirrohim. Kue nona manis itu bener-bener enak, lembut banget, manisnya pas, gurih banget, pokoknya lumer di mulut. Dan teman-teman wajib cobain kue nona manis ini ya. Semoga berhasil dan semoga bermanfaat. Nah, sekian dulu video dari saya. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat buat kalian. Dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya ya. Salam kuliner, salam sedap, dan salam matahari. Masak tanpa harus ribet. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.